dulu, sabar aja. Kalau mereka ngejar baru tuh di all in. Nah, tapi pertanyaannya akan lebih mengejutkan kalau ternyata Fnatic Philippines masih di mindset. First phase, why not? Karena mereka habis kalah juga kan, pasti mereka pingsan. Oh, karena nama baca White. Iya, nyocau. Aduh, jokesnya Gak ada yang peduli sama nggak gitu. Jokes kamu harus mikir. Aku udah nangkep tadi cuma. Tony. Oke. Sekarang banding selanjutnya ya dari tim Falcon, Lost Chakra. Ini ada plan apa nih dengan Bertuki? Masih melihat situasi apakah Jushin perlu di-ban atau enggak. Juga ya. Malah kalau aku mikirnya kayaknya Falcon deh yang mau main Jushin dengan melakukan ban Karayev. Jadi mereka kayaknya bakal tahu juga kalau Fnatic Philippines akan nge-ban Granger-nya di sana. Jadi mereka akan melepaskan Bruno first pick di Fnatic Philippines, mereka respon dengan Jushin. Ya kayak gitu kali ya gambaran. Atau bisa nggak di ban juga sih. Jadi bakal ada dua. Diadu. Bisa diadu berdua. Karena ya sebenarnya kalau buat Granger juga dia kan kerennya waktu hit di level 4. Selama belum level 4 kan lumayan susah ya karena nggak ada tambahan lagi satu skill escape buat dodge sebelah. Ya, lagian dan selanjutnya juga kalau misalkan belum sampai ke 1000 stack ya Om ya, atau bisa dibilang 200 stack untuk Granger-nya, 250 lebih tepatnya, itu ya Dead Sonata cuma bisa 3 kali gitu. Karena kan satu kali penggunaan Dead Sonata 250 energi. Nggak bisa cicil ya. Kan dari awal emang dapat 800 secara gratis, cuma tetap harus ditingkatkan terus loh stack dari Granger biar bisa di spam Dead Sonata-nya. Berarti bisa keluar nih Granger. Wow, gak mau lepasin Jushin mereka adu Granger Bruno. Ya kayaknya bakal dikasih pilihan sih buat Falcon. Mereka bisa pilih yang lain selain Bruno atau Selain Bruno dan Granger ya. Iya bisa ngambil yang Hanya sih, kalau misalnya dibandingin sama banding sebelumnya kan ini banyak yang kepuncak kan berarti. sampai kayak Ya, Tapi Joy first pick ini banyak banget referensinya kayak agak sedikit fail sih. Tapi kalau yang mau lebih standar ya harus Rio. Rio. Ikong emang lancar banget pakai hero ini di Grand Final Champion Beach pun juga bagus banget pakai hero. Dan hero spam lucu. Oh, ada nggak? atau kan Hilda. Oh, bisa. Maksudnya cari yang stabil aja. Cari yang stabil aja udah, jangan pusing jadi ampun sepuh. iya. Ya kalau Hilda kemarin sempat kita lihat juga ya first pick dan gagal ya. Tapi takutnya tuh kalau Hilda tuh kayak kalau dibawa game yang dimana Lagi kalah. iya lagi kalah pula, wah itu bonyok sih. Oh, dan Joy lagi. Joy Bruno. Jadi dulu tuh. Tapi bedanya nggak ada Bradley kan? Dan jatuhnya kayak di sini memaksa Granger sih atau dia. Di sini malah maksudnya untuk Matrix. Karena dari Joy, Granger tuh agak sedikit susah gitu loh buat mengalahkan Rhapsody jadinya. Takutnya Rhapsody miss gitu kan. Joy-nya masuk, wah itu susah banget untuk menghindar. Ya. Nah, bahkan coba kalau mau defleksi juga belum sempet sih buat potion. Tapi kayaknya lebih ke Tinggal daripada dari sisi ya, karena Bruno juga kan. Dari jarak jauh susah banget. Oh masih Granger, masih mau Granger. Siap, Suyo juga keluar. Wow. Ya, tapi aku suka Suyo di sini. Kayaknya Fnatic Philippines lebih masih keras untuk gantung objektif. Nah ini tadi Nevin mungkin udah sempat lihat kan. Kalau misalkan Joy lawan Suyo, Joy-nya itu invade jungle, Suyo-nya objektif turtle. Nah sekarang coba kita lihat gimana caranya Fnatic Philippines mendinai Joy yang bisa invade. Apakah dari awal dia bakal start ke buff yang dekat sama turtle-nya? Atau gimana? Iya ya. Karena Fnatic selalu jadi sampel adaptasi ya. Sampel adaptation. Untuk hari ini. Wow, oke. Gila. Ini aku suka sih buat pemilihan dari Hilda sendiri. Cuman berarti bahwa dari Falcon Sport mereka harus mainnya agresif banget di early game. Maksimalin lah mungkin kemampuan dari Hilda sendiri untuk bisa makan Sony. Apalagi udah gak ada high loss ya kan. Movius juga bisa ditutup di sini. Ya menurutku Movius yang tadi sempat kita perdebatkan kayaknya karena ada Matilda juga mungkin salah satu. Apakah untuk pertama kalinya Royal Milk akan keluar dari Movius setelah 3 game? Soalnya ini orang sayang banget sama Movius. Kemarin juga. Kemarin berapa ya KDA? Royal Milk, Shadow itu kayak explainer dari yang mana suka banget Blue dan Movius. Dua hero ini bukan spesifik. Ini juga warna ungu ya. Enggak gitu dong. Simpel banget asal kayak Nevin. Manusia ungu ya, manusia ungu. Si Ut Sesuai banget. naik dulu di game. Nah, karena nanti bakal ke Falcon duluan yang ngambil, jadi kemungkinan besar mereka bisa pindah untuk Migreal. Ya, tapi kalau Hilda tuh udah main EXP ya, bisa dicari juga. Hilda kalau ke EXP kayaknya lagi-lagi karena buildnya mana dan lebih memungkinkan untuk membawakan
Dina ini untuk editnya. Mungkin nanti akan ada edit yang akan ditonton kembali mungkin untuk menilai bagaimana dari Hildanya sendiri. Dan ke Woyi. Gimana kalau tiba-tiba tadi Yuzo udah keluar dari Coach Why Not? Apalagi sekarang. Esmeralda lah om. Esmeralda. Ada Joy, ada Hilda, dua Shio. Wow. Ya, seperti yang Chevy bilang, why not? Esmeralda, why not? Enggak sih, enggak. Ini mulai, Esmeralda. ceweknya udah mulai tertangkap juga ya. Gimana, mulai tertarik dengan Esmeralda? Enggak. Saya juga enggak sebenarnya. Cuma kayak memungkinkan kan? Brainstorming dulu lah. Iya, iya. Siapa tahu bener kan pas ngelit di TikTok. Wow, arahnya ke sana ya? Tapi kalau aku ngeliatnya ada turunnya, masih bagus kan gitu. Ya, dulu bagus. Dulu bagus. Bahkan dari game yang ketiga. Ketika dia mau bilang, agak bagus. Bagus dia. Iya, baru agak hitam lagi. Enggak sih. Wow, udah cukup aja. Cukup sekali. Sampelnya Udah cukup. Iya, Sampelnya udah sampelnya cukup. Kali ini sekarang Ya, Area of impact lagi. Iya sih. Mungkin kalau Vexana emang kayaknya jadi opsi yang untuk bisa nangkep Karjo ya aja. Iya, cuma itu doang. Nggak lebih dari itu. Mungkin Valentina ya. Valentina bisa nge-damage ke Hilda, dia bisa melakukan terrifying effect juga ke Joy. Bisa dive dengan Rocky. Masih Out of guard ya, dia betul-betul ngambil apa itu Rocky. Apa itu SOT, Spin of Destruction. Apa itu RWF, Rewoken Malaysia. Apa itu ROG? ROG apa? ROG ya, teman. Oh. baik. Bagus. Dulu yang terakhir nih dari penatik Onik. Pasti dari cowok yang baru keluar sekarang ya. Ini anak Akai. Kayak buat yang mengacak-acak Joy. Akai itu di EXP kayaknya. Kita mau ambil si hero untuk ketas dulu ya untuk mencapai level 4 lah. Blogger. Itu cuma Ya itu Tukar bisa kasih rumput skill. udah. Ya, tapi early game damage-nya lumayan ya. Kalau bisa dengan pasif. Ya, nggak bisa dimanfaatin aja ya pasti. Karena mainin pasti dengan HP jadi. Jadi untuk Hilda dan juga Galvin Kaca hati-hati di level 4 ini akan repot sekali untuk berhadapan dengan Mok dan dari Akai. Oh, speak berarti dari Falcon ada yang menentukan ya Nggak sama bisa. mereka. Jadi kayak gara-gara ada Akai dia nggak bisa paralis. Tapi ini loh, ini satu yang aku lihat. Berarti kalau ini bener-bener bagus. Iya, mereka nggak ada early game banget. Ini early game versus early game sebenarnya. Ya, jadi mereka ya kalau mau pick satu hero ya mereka harus ini satu tujuan dulu satu suara. Kalau sampai damage-nya ada yang kepis saja mereka nggak bakal dapetin. Oh ini pilihan Aurora. Oke, dan kita bakal biarkan game keempat ini menjadi misteri. Seperti apa? Apakah kita akan dibawa ke dalam 3-1 atau 2 sama bersama para casters kita awal dan juga Papulo. Nah, Akai keluar. Nah, Nah, baru lagi. Tiap game ada sesuatu yang baru lagi. Setelah makin lama tertidur, akhirnya muncul kembali. dan mereka udah mulai melupakan Pasha ya. Ya. Udah mulai ketemu lagi, ada matchup yang berbeda, Aurora dan juga Valentina. Tapi perlu diingat ini masih menjadi match point untuk Fnatic balik dulu. Yap, apabila nanti kali ini bisa memenangkan pertempurannya, selesai sudah. Yap. Selesai sudah, best of 5 dimenangkan oleh Fnatic. Oke, dengan matchup yang cukup berbeda kali ini Suyo dengan Joy lagi yang dimana tadi Joy ini lumayan kesulitan untuk ketemu sama Fredrin. Oke. Fredrinnya udah ditutup. Jadi tidak akan ada lagi gangguan-gangguan dengan adanya tim fight solid. Tapi kayaknya ini kembali lagi akan banyaknya baku hantam di early game. Yap. Dan kita lihat seperti apa lagi ya. Dan juga gue sangat-sangat penasaran seperti apa lagi pertempuran nanti di area Gordon. Karena dari tadi Kelra itu udah kayak menguasai apapun lawannya digas terus. Dan apalagi ini adalah perdananya Granger di match ini. Karena dari tadi di-ban terus-terusan sama Falcon. Oke. Sementara sekarang di X7 udah merasakan bagaimana akibatnya apabila berdekatan dengan Akai ya. Digangguin terus dan Brusco yang menggunakannya. Yap. Oke, dan kita tahu bagaimana performance dari Kelra dengan Grangernya kemarin deh. Maka dari itu benar-benar jadi respect banget dari tadi. Dan sekarang terlepas di match point juga dengan sandaran Emblem ada Festival of Blood juga di bawah. Dikeroyok langsung oleh 3 orang sekaligus. Royal Milk agak bisa bertahan dengan Revitalize yang memang sudah dia buka sedikit lagi tersisa. Masih bertahan sejauh ini sampai terakhirnya Royal Milk menjadi korban pertama. Thanks to efek Terrifying dari Super Friend sehingga tidak ada jalan untuk pulang untuk Royal Milk-nya terkena efek Fear tersebut sehingga akhirnya ada delivering damage yang optimal juga dari King Kong untuk mengeksekusi Royal Milk menjadi first blood untuk Fnatic dari Philippines. Oke.
Sementara itu di area atas mereka masih mencoba untuk bisa melumar habis lagi ya area jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain Falcon, di mana Dex tadi mencoba untuk bisa mendekat, tapi masih ada Brusco juga yang bisa melindungi ke arah Kelra. Masih cukup aman sejauh ini sebenarnya, walaupun ya PX7 ini lumayan tertekan untuk bagaimana dirinya pun harus melakukan recall. Recall atau pasang dikeluarkan memang tidak men-trigger ke arah Pride of Ice-nya, tapi kelihatan banget nih fanatik dari Philippines bener-bener ingin menguasai dari setiap laning yang dimiliki. Jadi ada pergerakan tadi seperti dari Chow untuk bisa masuk ke area mid. Sebelum nanti mereka mungkin akan nge-zoning lagi dan juga nge-petting siapa lagi akan menjadi korbannya, karena mereka sudah mulai berkumpul. Brusco di area tersebut, Kernya juga udah level 4, Chow siap untuk bisa menendang, tapi di bawah ada 2 orang yang siap menghajar ke arah King Kong. Tapi kalau kita lihat di sini, King Kong menjadi korban di dalam aksi penyergapan dilakukan oleh Royal Mix dan juga PX7. Yap, walaupun Waduh, ini tempatnya berbeda. Satu terakhirnya Kidex lenyap seketika pula 1 untuk 1, tapi dari masing-masing role berbeda pula. ya ini pertukaran yang tidak adil ya, menandakan bahwa dari Falcon Esports akan lebih leluasa lagi untuk eksekusi menuju ke arah turtle-nya menjadi tabungan objektif untuk mereka, sehingga ya itu yang tadi udah di-mention juga sama Makabe ya, ini bakal adanya bakulan atau teamfight di early game karena bakal ada peraduan tersebut dan pertukaran yang terjadi nih sejauh ini. Oke, sebentar Kidex. Iya, keluar dari persembunyian dari bagian bawah Royal Mid. Masih terlalu tebal sepertinya apabila ingin diculik. Namun ditembakin Dead Sonata Rhapsody. Wow. Rondo dikeluarkan kembali. Dead Sonata lagi. Terus-terusan menghujam masuk dalam tubuh dari Benny. Yap, udah nggak ada energi lagi ya untuk tadi ada Dead Sonata, Rhapsody juga. Tapi pressure-nya kerasa banget nih, Benny nggak bakal lebih leluasa lagi untuk bisa memberikan adanya pressure untuk nge-laning. Masih dibalaskan juga, walaupun udah ada bala bantuan nih. Kelihatan Dex-nya udah mulai rotate ke arah top lane, tapi nggak mau membuang waktu terlalu banyak. Udah mulai masuk lagi ke area jungle miliknya dan menunggu adanya siapapun yang lewat dari fanatik Philippines. Dan mereka juga tidak boleh kecolongan harusnya dari mana pun. Ya, jelas banget. Pertama ada satu misi yang dilakukan, ataupun emang aksi yang begitu baik yang dilakukan oleh Falcon hingga dapat ke arah dari King Kong. Namun sekarang ada beberapa player. Brigit Glacier tadi dikeluarkan, ditembaklah sudah PX7. Yap, selamat. Itu video Glacier Julian ya, bener-bener langsung dibuka. Ini nggak mau ada kopian ulti yang sia-sia kayaknya. Masih berhasil menggocek, tapi Dead Sonata yang masuk dalam tubuh dari Benny dari bagian bawah. One-to-one situation tapi di bagian belakang. Ada sebuah bantuan lagi dilakukan oleh Kerr, berusaha untuk bisa menjauhkan tadi pergerakan dari Dex dan juga Aura Wildness dikeluarkan. Royal Mix berhasil mendapatkan ke arah dari Kerr. Yap, Kernya mencoba untuk backup aja sebenarnya ya atas kejaran tadi menuju ke arah King Kong. Plus hit masih bisa diambil juga untuk Benny-nya. Oke, Kerr. Hmm, Waduh, dikepuk ya Kerr. oke, masih bermain cukup aman. Ini di tengah. Oke, Royal Mix. Victorless dibuka, masuk dalam rumputan menjadi home sweet home. Namun Brusco dalam keadaan yang tidak cukup baik. Yap, harus mundur dulu karena udah muncul lagi. Oh, Oke, Brusco tidak terlalu banyak SP di dalam tubuhnya. Tidak terlalu bagus juga posisi yang mereka miliki untuk sekarang. Akankah King Kong tetap memaksakan untuk bisa maju ke area dari turtle tersebut karena Revenant juga udah dibuka. Tapi bagian belakang Kerranya siap untuk bisa mengucapkan satu Rhapsody juga Dead Sonata. Mereka masih gagal karena sekarang Kurtnya kembali menjadi kompor Avatar of God yang dikeluarkan. Dan mereka mendapatkan Kerra tersisa King Kong sendirian. dan triple kill untuk PX7. Wow, Falcon Esports mengamuk, sepertinya ini dia tempo yang diinginkan oleh mereka. Dan bahkan 4 pemain yang hilang, turtle yang didapatkan dikonversikan lagi menuju ke arah turret-turret yang akan segera dihancurkan oleh Falcon Esports. Dengan keuntungan tersebut nge-boost banget juga dari segi goldnya, sekarang menginjak ke angka 3.300 di menit yang kelima. Terlihat dari fanatik dari Philippines, mereka udah mulai terbungkam nih dengan agresivitasnya. Karena memang Royal Milk kayaknya bakal susah banget buat ditargeting menjadi target utama. Nextnya emang kegencet, Iya, tapi jauh follow up-nya, Follow up. dipisahin. betul. Follow up-nya nggak ada. Belum lagi tadi Brigit Glacier juga dibentangkan di situ. Apalagi akan mau dilakukan oleh Fanatico DPS dan Falcon. Mereka sudah menemukan tempo permainan yang sangat baik. Mereka nanti tinggal menuntaskan saja, menyamakan kedudukan dulu dari poin game. Iya, biar menjadi match point buat keduanya berarti ya. Dan belum terlihat sih sebenarnya kayak bagaimana kiprah dari Heavy Spin nih untuk bisa memberikan inisiasi. Karena tadi di saat objektif itu udah bagus banget, Dexek kegencet. Tapi sayangnya Royal Milk dan juga Kid X dengan membawa 2 Revitalize, ini bakal susah banget untuk bisa ditumbangin dulu nih. Temboknya terlalu tinggi untuk orang yang bisa merasa masuk. Ketahuan Dex kami. King Kong ketinggalan level. Dan Royal Mix
menjadi penjaga di depan, mencari informasi di bawah untuk Benny menumbangkan lagi satu auto turret. Yap. Bahkan Benny-nya nggak sendirian ya. Benny-nya udah di backup sama Kate XR karena ya kayaknya Royal Milk juga cukup sih untuk ada di lini paling depan. Poke damage dari PX7 juga kerasa, dicicil, dan Turtle yang ketiga sesaat lagi akan muncul. Akankah menjadi perfect turtle untuk Falcon Esports ataukah ada kontes paksa yang bisa dilakukan sama Fnatic di Philippines? Masih sangat-sangat turun lagi gitu kan. Mereka ingin benar-benar menahan dengan ada turtle lagi, mereka lebih fokus lebih bisa mendapatkan karakter turtle dan juga mungkin pertarungan nanti di area ini aja. Yap. Dan apakah Bruno ini masih menjadi sebuah masalah ya dari tadi? Duh, dapat lagi udah. Dapat, dan Bruno-nya juga dari tadi udah ngecicil banget Super Friends-nya, udah mulai low HP-nya dan sedikit ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh King Kong untuk dapetin beberapa wave di arah top lane juga sembari. Weh, berhasil tadi menendang karena dari Royal Milk tidak akan kuat lagi. Dengan ada damage dari turret, buset ditembak oleh Dead Sonata yang masuk. Belum lagi ada Rhapsody, Bridget Glacier dikeluarkan pula. Yap. Dua revitalize-nya udah ke pop up ya dari Falcon Esports ya untuk Royal Milk dan juga Kid XT-nya. Ini akan menjadi informasi kalau misalkan mereka mau divide paksa, jadi nggak bakal ada revitalize yang bisa memperkuat adanya durability dari Falcon Esports nih. Tapi untuk sejauh ini dengan perbedaan gold di angka 4700, kayaknya Fnatic di Philippines bakal coba untuk culik satu-satu dulu aja yang bisa. Karena kalau maksa kayaknya agak berat dan nyari space banyak-banyaknya untuk King Kong-nya juga nih yang dalam keadaan tertinggal. Dex dengan Joy masih sangat nyaman, masih sangat tentram sekali melakukan farmingan, tidak ada gangguan. Semua area jungle masih menjadi milik mereka. Masih cukup aman untuk Falcon Esports, bahkan turret pun masih belum ada yang hancur sama sekali ya. Vision akan semakin leluasa semenjak 3 base outer turret yang hancur dari Fnatic di Waduh, Philippines. terjepit sudah. Royal Milk bisa ada kaburnya tersebut, sedikit lagi yang tersisa. Wow! Tapi Royal Milk bertahan tidak. Ternyata tempat yang lain, Way of the Dragon. Dex agak tergila sedikit damage yang diantarkan. Yap. Wah, Benny-nya sendirian sih di arah top, dia free banget, inner turret dihancurkan. Tapi Super Freeze dan Royal Milk ini menjadi pertukaran yang tidak adil. Dan lihat bagaimana banyaknya resource dari Fnatic Filipina yang dikeluarkan hanya untuk bisa menumbangkan Royal Milk. Banyak banget kalau Banyak banget tadi tadi habis cepet kebantu karena tarot kan. Sekarang udah gak ada tarotnya lagi, ya udah mereka emang benar-benar seluruh resource kita keluar, kebuang semua. Yap. Dan wow, kali ini dari Falcon Esports mereka bangkit. Mereka menunjukkan bagaimana agresivitas mereka juga. Dan World sudah muncul. Ini yang ke-9. Cukup sulit untuk Fnatic di Filipina bisa mengatasi. Ya, pergerakan dari King Kong dia lebih memilih untuk bisa pergi jauh banget ke atas dan ini akan menjadi sebuah informasi. Tapi Kirk, akankah dia tetap ingin menunjukkan ke arah satu way yang benar? Satu junglernya yang pergi ke arah yang berlawanan, Way of Dragon yang masih ditahan dan dilakukan Guardian, dan dua tadi yang sudah terlihat. Ya, sama-sama ya. Dari Super Friends juga untuk kabur. Waduh, dihajar nih kayak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Olympians, terlalu berani dan Benny di luar jangkauan. Yap, terlalu maksa sih kalau misalkan emang masuk ke dalam juga. Dari Super Friends yang dimana masih punya flicker. Jadi informasi masih ada flicker yang ngebuat akhirnya dari Daxnya juga hanya memberikan sedikit teori ancaman belaka. Tapi Lord udah muncul di arah tengah. Baik Sentry telah diaktifkan juga. Keberadaan dari Kurt yang memang harus diwaspadai juga nih. Pick off yang bisa dibawakan juga oleh Fnatic di Philippines terlihat masih belum optimal. Terus secara nggak langsung sebenarnya untuk bisa melakukan inisiasi ada dua. Ada Brusco dan juga Kraft, tapi belum kelihatan ya sejauh ini. T-Rex menjadi orang terdepan. Lord akan masuk, ada sergapan tadi dilakukan, namun sejauh ini mereka masih bisa bertanda menghilangkan tower tersebut. Dan Sonata masuk dalam tubuh dari Seven nih. Ya, guardnya juga harus mundur lagi dulu. HP-nya udah tergerus cukup banyak. 1v1 situation di arah bottom Waduh, lane. sakit banget deh. What? Satu dan Sonata terakhir berhasil mendapatkan Karapeni. Wow, Purify tidak menyelamatkan nyawa dari Benny juga. Terakhir dari Kela, ini dia tabungan stack dari Kela semakin menjadi ancaman berat juga untuk Falcon Esports. Tapi jangan lupakan nih ada Bruno sebagai kuncian juga untuk Falcon Esports. Dan sejauh ini ya kalau misalkan lihat dari Dexnya, walaupun memang masih belum tumbang, tapi setidaknya ada sisi untuk bisa membuat dari Dex ini tidak akan semakin semena-mena masuk ke belakang. Ada Kirk, ada Brusco, bahkan efek reviving aja ganggu. Oke, ada satu konsil, ada dengar Avatar Guardian, Bridget Glacier, semua dikeluarkan. Victor tadi terlihat juga ada Kirk. Gagal untuk bisa mendapatkan satu player, tapi sekarang dengan ada heavy spin masih belum bisa menjepit ke arah
siapapun dari Falcon. Dan Kurt tadi gagal melakukan inisiasi ya, karena ada Frigate Glacier juga. Waduh, sakit banget. Oh, Dan selesai. Evacuator tadi menyelesaikan pergerakan dari Hilda. oke. Seenggaknya ada pertukaran yang terjadi. 1-1 antara kedua belah EXP laner. Tapi untuk Dex-nya masih coba untuk melakukan invade lagi dan lagi. Mengejar setidaknya dari King Kong nih. Udah level 14. Bakal disamakan juga keadaannya. Tapi masalahnya juga dari Falcon Esports adalah mereka punya keunggulan dari setiap lininya. Walaupun masih belum ada base turret yang hancur ya. Tapi udah segi itemization, Windtalker, dan juga Malefic Gun. Itu Kurt duitnya jauh banget loh. Jauh banget dia. Jauh Baru banget. jadi Blade Armor dulu. Ya. Dan ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar dari Fnatic Onyx Beach. Dan item defense magicnya belum ada kan. Baru ada Sunstroke aja dan itu nggak cukup untuk bisa menanggulangi magic damage dari Aurora dan Juno-nya. Tinggal gimana Benny aja juga nih. Benny enak banget juga damage-nya. Ini adalah prime time-nya untuk Benny bisa membabat habis semua nih. Oke. Benny udah punya Magic Blade juga sebagai teritori defensifnya lagi. Lord akan muncul. Dan wah itu dia, Rose Gold Meteor udah jadi malah. Bukan dari Magic Blade-nya doang. Mereka masih menahan di arah tengah dan Kurt masih berhasil loh. 1 langkah lagi loh tadi. Kalau gagal tadi udah selesai. Yap. Oke, Magic Sentry-nya udah nyala sebenarnya, tapi nggak banyak yang bisa diperbuat sama Fnatic Onyx Philippines. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan saja sembari melakukan setup defense terlebih dahulu. Blade of Despair sudah dikantongi oleh Kelra. Terus secara damage ini Kelra udah lumayan mumpuni nih. Tapi masalahnya ada nggak nih space untuk bisa diberikan karena bisa free hit? Karena PR banget. Kan kalau dari Rhapsody kan 3 kali hit ya, tembak. Tapi Royal Milk dan juga Kid X ini bisa nahan itu semua. Ada 2 revitalize yang standby nih sekarang. Iya. Ya bagaimana nanti Falcon akan menyelesaikan ini loh. BX7 harus mencari posisi yang jauh lebih baik karena mereka sangat-sangat menang dari segala sisi. Tembak tadi Super Prince menjadi orang terdepan cukup berani dan Dex akan masuk lewat manakah dia? Ya ini sisinya sebenarnya ada sih untuk bisa menghentikan yang bisa dilakukan sama Dex untuk menyelinap masuk ke belakang. Dan satu buah Oracle bahkan, ini makin deres lagi nih. Dari Revitalize juga yang akan dibantu oleh Oracle. Dipanah langsung dan Dex akan masuk ke area dalam. King Kong dipaksa untuk mundur, dinyanyikan. Membuat King Kong tidak ingin mendekat sementara kerja. Mereka mencoba bisa menendang tapi ternyata masih cukup sulit dan mereka pun masih gagal untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari Fnatic Onyx. Tapi seenggaknya 2 base turret hancur. Ini menjadi besting yang bisa dilakukan sama Falcon Esports dan 9.000 gold rate ini udah terlalu jauh sih. Fnatic Onyx Philippines mereka nggak bisa berbuat banyak selain menunggu mistake dari Falcon Esports. Oke, ini sudah sakit banget. Apa terap Guardiannya? Malah membuat Kirex tadi hampir saja berada dalam ancaman yang nyata. Wah, Hehe, satu lagi, tapi ada Dex yang mencoba untuk bisa mengajar balik nama mereka. Mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Falcon Esports. jadi lihat 1 kali Rhythm of Joy dari Dex untuk menuju ke arah Kelra. Itu udah sisa 1/3 lagi dari total HP yang dimiliki. Begitu mengerikannya. Walaupun memang secara point dead-nya Kelra masih belum banyak tumbang ya, hanya 1 kali aja dan stack-nya udah di 684. Udah menuju item terakhir juga, harusnya dari Magic Blade-nya sama-sama, tapi ada si Halberd nih. Seenggaknya menjadi satu bala bantuan juga untuk bisa menyumbangkan damage lebih optimal lagi juga, memotong dari regen HP-nya juga. Dan 3 base turret yang hancur dari Fnatic Onyx Philippines ini membuat mereka harus lebih aware lagi dengan map-nya. Oke, sekarang mereka mencoba peruntungannya kembali. Kalau masih berhasil kabur, 5 player sudah standby untuk bisa berada dari satu mereka bangun. Meninggalkan dan Rose sekarang. Yap, tapi apakah Rose Gold itu bisa membantu atau menjawab atas Dex yang punya burst damage besar juga? Menyelinap masuk ke belakang. Berarti tugas dari Brusco dan Kurt nih untuk bisa menghentikan laju dari Dex-nya juga nih sekarang. Karena berani juga di maju sendiri. Walaupun dijagain oleh Brusco, tapi jaraknya cukup jauh. Dan situ ada Kid X, kita tahu ada Avatar Guardian yang emang bisa menabrak secara langsung. Oke, masih coba untuk declare dulu satu wave di arah bottom lane-nya. Seenggaknya biar nggak terlalu ke distract nantinya ya kalau misalkan mau adanya Lord Dance. Tapi Magic Sentry yang udah nge-reveal juga keberadaan dari Benny, dari Kid X, sudah langsung pindah posisi terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan clear-nya, setidaknya ini akan menjadi gangguan nantinya untuk Fnatic Onyx Philippines. Karena lane jauhnya ini lumayan gak kepegang. Di Falcon nih. Falcon akan membangun serangan. Mereka masih di dalam
satu keuntungan yang sangat besar. Mereka harus memanfaatkan hal tersebut sebelum nantinya situ semua akan dikejar dan juga dibalikan oleh pemain-pemain dari Panathinaikos. Karena mereka sudah serap duluan. Ada 2 player berusaha untuk bisa mendekat. Keora akan join dengan pertempuran Super Prince. Siapa lagi yang akan dia tabrak dengan Avatar of Guardian? Namun sekarang Royal Mick berhasil mengusir King Kong. Yap, XP dari Falcon Sport udah lumayan kecil sih sekarang dari Royal Milk. Tapi Royal Mick dalam keadaan yang tidak baik pula, masih ditembakin. Dan Lord mulai di take over kah? Belum sejauh ini. Oke. Bentar dulu. Waduh, mulai maju lagi. Tapi Royal Mick ada satu hal di mana Kelra harus bisa memfokuskan damage yang akan pergi ke arah mana. Namun sekarang Desha mencoba bisa mengejar dan Kelra menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. King Kong yang tertinggal, King Kong yang masih berhasil kabur. Dan Kelra dengan satu Rhapsody yang dia miliki, tapi Super Prince hampir saja bisa mendapatkan PX7. Itu Arcade bahkan menyala juga ya, membakar tubuh dari Kitex yang bisa mundur juga sekarang. Tapi dengan Lord yang bisa diambil sama Falcon Esports, ini adalah Lord yang in hand. Udah nggak ada base turret lagi dan King Kong pun udah nggak bisa bertahan jauh lebih lama di paling depan. Herb 10 detik harusnya cukup sih untuk membuat akhirnya dari Panathinaikos United bisa defense dengan 5 pemain ini. 5 pemain dari Falcon siap menghujam jantung pertahanan dari Panathinaikos. Akankah Bagus saja jantung itu akan berhenti atau masih akan berlanjut? Karena sekarang Lord sudah berada, Lord sudah siap menyerang. Dexian di bagian belakang, Dead Sonata sudah terdengar. Heavy Speed tadi sudah dikeluarkan pula, berusaha pula super kill. Dan Best terbuka begitu bebasnya. Avatar Guardian dari Super Prince, tapi tidak akan